Halo guys, aku lagi di Mall Gua Maharani. Kita akan explore seperti apa di dalamnya. Buat kalian yang penasaran, simak terus perjalananku kali ini. Stay tune. Halo guys, jumpa lagi di my YouTube channel. Apa kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini aku akan mengajakmu jalan-jalan sambil explore di lokasi wisata yang ada di Lamongan. Lokasi wisata ini berada tepat di seberangnya WBL. Yap, nama lokasi wisata ini adalah Maharani Zoo and Goa. Lokasi wisata ini didirikan udah agak lama ya. Lokasi wisata ini diresmikan pada tanggal 24 Mei 2008. Sementara Gua Maharani sendiri sudah ditemukan lama sejak tahun 1992. Lokasi wisata ini memadukan konsep konservasi satwa dan keindahan goa. Untuk harga tiket masuk wisata ini yaitu 40.000 untuk weekdays dan 50.000 untuk weekend. Tersedia juga bundling 2 paket wisata yaitu Maharani Zoo dan WBL, yaitu seharga 115.000 di weekdays. Oke, setelah selesai beli tiket langsung kita bergeser ke arah pintu masuk. Oh ya, aturan di sini dilarang membawa makanan dari luar ya. Jadi yang membawa makanan dari luar mending dititipkan aja, karena ada pemeriksaan barang saat melewati pintu masuk. Setelah masuk kita langsung disuguhi pemandangan berbagai koleksi hewan yang ada di sini. Kebetulan waktu aku kesini saat weekdays ya, jadi enak suasananya, nggak terlalu ramai. Untuk lokasi wisatanya memang nggak terlalu luas, tapi cukup rapi dan tertata. Oke, di depanku ini ada wildebeest, spesies hewan dari Afrika. Kalau diperhatiin sekilas mirip banteng ya. Di dalamnya juga ada kalkun, spesies unggas dari Amerika Utara. Kemudian ada rusa tutul, satwa yang berasal dari India. Kemudian ada zebra, penyebaran utamanya yaitu di benua Afrika. Tersedia berbagai spot menarik juga untuk foto. Dan di depan kita kali ini ada kuda Nil. Satwa ini berasal dari benua Afrika. Wah, enak banget siang-siang berendam. Di sebelah kanan ada Maharani Riding Horse alias menunggang kuda. Tiketnya cukup murah, cuma 10.000 aja. Kemudian ini ada garaganya Bang Panji alias King Cobra. Tapi kok lemes gitu ya ularnya, sampai nggak gerak. Mungkin lagi nunggu jatah makannya yang belum datang. Kemudian kita lanjut jalan ke galeri satwa. Kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Setelah masuk ternyata di dalamnya berisi beraneka macam binatang yang telah diawetkan. Ada juga beraneka macam koleksi cangkang keong. Di sini juga banyak diorama satwa yang telah diawetkan sesuai dengan habitatnya. Wow, ini yang keren, ada fosil dinosaurus zaman purba. Ya walaupun ini bukan yang asli ya. Ada fosil mamut, Brachiosaurus, Pterosaurus, dan juga ada paus biru.
Nah nih diorama satwanya banyak banget, lumayan keren ya penataannya. Kita juga bisa mengamati secara detail dari setiap bagian satwa tersebut. Ada burung elang. Nah nih yang keren, burung cendrawasih yang sudah diawetkan. Kemudian ada tupai terbang dan aneka macam tupai lainnya. Kemudian ada juga hewan-hewan dari savana Afrika. Ada gezel, kemudian ada gamsbok, lalu ada wildebeest dan burung unta. Kemudian ini masih satwa Afrika ya, bentuknya mirip rusa. Setelah puas melihat beraneka macam diorama satwa, saatnya kita bergeser keluar. Di depan ini ada stand feeding animal. Untuk harga makanan satwanya per cup Rp10.000. Kemudian ada wisata berkeliling dengan menaiki onta. Untuk harga tiketnya Rp15.000. Lanjut kita geser ke tempat feeding elephant alias kasih makan gajah. Untuk kasih makan gajah ini free ya guys, cukup beli makanannya aja yang dijual tadi. Untuk harga satu cupnya Rp10.000, itu isinya ada buncis dan pisang. Ternyata nggak cuma monyet aja yang suka pisang, gajah juga suka loh. Kemudian kalian juga bisa foto dengan burung-burung cantik ini, cukup bayar seikhlasnya. Apa nih kok imut? Oh ternyata mini donkey atau keledai. Selanjutnya kita bergeser ke area permainan. Ada miniatur piramid yang juga sebagai akses ke wahana sepeda udara. Kemudian ada mini playground, area yang sangat disenangi para bocil. Lanjut explore di dalamnya, ada apa lagi ya kira-kira? Ada juga rumah balon, untuk masuknya free ya. Jangan lupa masuknya wajib pakai kaos kaki. Kemudian ada wahana karosel, untuk tiket masuknya free ya, tinggal naik aja, tapi khusus untuk para bocil. Kemudian buat yang suka arena ketangkasan ataupun outbound, di sini disediakan wahana Ninja Adventure. Tiketnya cuma Rp25.000. Kemudian buat yang penasaran di dalam piramid ini isinya apa sih? Ternyata isinya mini kolam renang. Kalau ukurannya cuma segini sih, sepertinya kolam ini disediakan cuma untuk bocil. Ya, kolam ini cuma sebagai kolam sementara karena kolam renang yang utama masih dalam proses pembangunan. Wah, ini yang jangan sampai kelewat, pertunjukan Animal Bird Show. Pertunjukan ini ada setiap hari ya, dan untuk pertunjukan ini setiap harinya ada 2 sesi ya. Sesi pertama ada di jam 11 siang dan sesi kedua ada di jam 3 sore. Oke, langsung saja kita saksikan pertunjukannya. Indonesia, kasih sorakan dong. Ayo. Siapa tadi yang jawab di tengah, coba angkat tangannya. Oke, ada yang jawab di tengah, silakan bisa maju satu anak atau satu orang. Oke, sebelah sini sudah ada yang maju. Adiknya tadi bilang sebelah tengah. Iya, dan adik namanya siapa? Sudah disiapin. Sudah, Mr. Raffi. Oke, kalau gitu let's go. Excel. Melihat Excel secara dekat bersama Bu Yumara di sana. Kira-kira di mana Excel letak dadinya? Bisa doakan. Boleh dong dikasih semangat dengan tepuk tangan yang meriah. Sebuah talim menggunakan kekuatan pada otot-otot di lehernya dan juga menggunakan kekuatan paruhnya. Dan tahukah para pengunjung? Indonesia memiliki 7 jenis burung kakatua. Ada kakak berasal dari benua Amerika. Burung yang satu ini bernama Green Wing Macaw, dan burung yang 15 hari. Akankah burung yang satu melihat seekor burung mengendarai sebuah mobil selayaknya kita manusia? Dan beberapa jenis burung. Dan kita bisa melihat
teman kita diserahkan untuk burung juang aman. Wah, keren banget performan dari burung-burung pintar tadi. Di akhir performan kita dikasih kesempatan untuk kasih makan langsung burung rangkong julang emas. Aku juga mau. Oke, iya. Lempar. Oke, Adi mau kok sembunyi di situ. Dan di akhir sesi kita juga bisa foto dengan gajah secara dekat. Oke, setelah puas menonton pertunjukan, saatnya kita melanjutkan rute berikutnya. Ada burung pelikan. Burung yang satu ini memiliki keunikan, yaitu memiliki kantong di bawah paruhnya. Buat yang ingin beli makanan atau minuman, gak usah khawatir, di dalam sini juga banyak tersedia stand kuliner. Oke, lanjut ke rute berikutnya, yaitu kita ke petting zoo Lion and Tiger. Di lokasi ini kita bisa kasih makan hewan secara langsung. Antara lain ada kambing kerdil dari Nigeria. Kemudian ada kelinci. Kemudian ada domba merino. Kemudian untuk menuju ke tempat harimau kita harus menaiki anak tangga dulu ya guys, karena tempatnya berada di atas kandang harimau. Adapun jenis harimau yang ada di sini yaitu harimau Benggala dan harimau Sumatera. Kemudian ada juga binturong. Binturong ini adalah sejenis musang yang bertubuh besar, banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian buat kalian yang ingin kasih makan harimau, kalian bisa masuk lewat pintu ini. Cukup dengan 15.000 saja, kalian bisa merasakan sensasi memberi makan harimau yang lagi lapar. Oke, lanjut bergeser ke rute berikutnya, yaitu ke ikonnya wisata ini, yaitu Goa Maharani. Untuk akses masuk ke dalam gua ini jalannya lumayan bagus ya guys. Jadi sudah dibuatkan rute jalan setapak untuk menyusuri ke dalam gua ini. Sebelum masuk ternyata ada satwa tapir di sini. Bentuknya lucu, mirip-mirip babi ya. Oke, lanjut kita menyusuri anak tangga turun memasuki mulut Gua Maharani. Untuk sejarah gua ini dulunya ditemukan secara tidak sengaja oleh para penambang batu kapur pada 6 Agustus 1992. Gua ini memiliki kedalaman 25 meter. Gua ini terkenal dengan stalagmit dan stalaktit yang memancarkan kilauan cahaya alami. Halo guys, aku lagi di mulut Gua Maharani. Kita akan explore seperti apa di dalamnya. Buat kalian yang penasaran, simak terus perjalananku kali ini. Stay tune. Oke, sebelum masuk ada beberapa aturan ya di gua ini. Setelah masuk, first impressionku langsung dibuat takjub dan terpukau dengan melihat gua yang seindah dan secantik ini. Dan mungkin butuh waktu yang lama, ratusan atau mungkin ribuan tahun untuk menciptakan stalagmit dan stalaktit yang seindah dan sebesar ini. Dipadukan dengan lighting yang keren dengan berbagai warna menambah kesan dramatis gua ini. Dan beberapa stalagmit dan stalaktit yang menonjol di sini juga diberi nama. Entah siapa yang memberikan nama, kemungkinan dari para penemunya terdahulu. Pemberian nama dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan bentuk stalagmit ataupun stalaktit tersebut. Seperti Lingga Pratala, Yoni Pertiwi, Selo Gajah, Cempaka Tirta, Karangrojo Kadal, Eko Belung Buwono, dan yang ini Wojo Yakso. Unik-unik ya namanya. Kira-kira kalian tahu artinya nggak? Terus saat di dalam gua kalian nggak usah khawatir kepanasan ya, karena sudah disediakan kipas angin di berbagai titik. Dan untuk trek di dalam gua ini nggak terlalu jauh kok, sekitar 350 meter aja. Rutenya dibuat melingkar memutari dalam gua. Jadi mungkin waktu yang diperlukan untuk menyusuri trek dalam gua ini sekitar 5-7 menitan saja. Kita lagi ada di dalam Gua Maharani.
Oh iya, buat kalian yang ingin bikin foto ataupun video dengan background sekeliling gua, di sini tersedia foto 360. Tarifnya cuma 20.000 aja. Oke, selesai sudah kita mengelilingi gua ini, saatnya kita geser ke tempat lainnya. Wah, ini ada landak Jawa, guys. Disediakan juga kolam terapi ikan. Langsung aja celupin ya guys, kakimu langsung auto diserbu. Oke, saat ini kita melewati rute hutan tropis. Oke, rute selanjutnya kita masuk ke dalam mini aviary atau sangkar burung. Tapi kok sepi ya, kayak nggak ada hewannya sama sekali. Oke, sekarang kita berada di depan kandang pygmy hippo. Kuda nil kerdil ini memiliki habitat di rawa-rawa Afrika Barat, utamanya di Liberia. Kemudian ada koleksi beberapa burung, salah satunya kakak tua raja hitam. Nah, ini buat para pecinta reptil, kalau mau foto dengan iguana juga bisa. Kemudian kita lanjut geser ke kandang jerapah. Jerapah di sini lumayan langka ya guys, cuma ada 1 ekor saja. Kita juga bisa berikan makan langsung ke jerapah tersebut. Untung stok makanan yang tadi masih sisa, langsung saja kita kasihkan buncis ke jerapah tersebut, auto langsung dilahap. Kemudian di sebelahnya ada wallaby atau biasa disebut kanguru mini. Satwa ini berasal dari Australia dan Pulau Papua. Wah, ada orangutan Kalimantan. Lihat tuh, asik banget gelantungan di pagar seperti hidup tanpa beban. Hahaha. Kemudian lanjut ke kawanan monyet-monyet. Yang pertama ada monyet Sulawesi. Wah, banyak banget nih labi-labinya. Selanjutnya ada owa Jawa. Ini adalah spesies owa paling langka di dunia. Owa Jawa menyebar terbatas di Pulau Jawa bagian barat dan tengah. Kemudian ada Debrasa monkey. Di sebelahnya ada monyet hitam Sulawesi. Kemudian ada Patas monkey. Monyet ini merupakan satwa endemik yang berasal dari Afrika Barat dan Afrika Timur. Kemudian ada lemur coklat. Wah, lagi tidur sih yang kayaknya. Capek ah. Selanjutnya ada beruk, spesies kera yang memiliki proporsi tubuh lebih besar daripada sejenisnya. Kemudian ada owa Kalimantan. Jenis kera boreal ini merupakan satwa endemik yang berada di pedalaman Kalimantan. Wah, lihat tuh gaya posenya, udah kayak model aja. Kemudian ada merkat. Merkat merupakan mamalia kecil pemakan serangga yang berasal dari keluarga luwak atau garangan. Merkat ini berasal dari kawasan gurun Afrika Selatan. Kemudian satwa yang di tengah itu bernama blackbuck. Sekilas mirip rusa tapi tanduknya berbentuk spiral. Blackbuck ini berasal dari Nepal. Nah, nih ada merak yang bertengger yang siap kita ajak foto secara langsung. Kemudian kita lanjut ke galeri eksotik albino. Di eksotik albino ini selain berfungsi sebagai tempat makan, juga berfungsi sebagai galeri satwa yang memiliki keturunan albino. Salah satunya ada piton albino. Di sini lumayan banyak ya koleksi hewan yang memiliki keturunan albino. Kemudian ada musang albino, kera Jawa albino, kemudian landak albino. Oke, setelah dari eksotik albino, selanjutnya kita bergeser ke arah pintu keluar. Selesai sudah perjalanan kita kali ini, semua tempat di sini sudah kita kunjungi. Ya, walaupun tempat ini nggak terlalu luas, tapi lumayan melelahkan ya. Apalagi cuacanya yang terik dan panas, bikin kita semakin keringetan. Wah, ini ada kandang harimau putih, tapi sayang harimaunya nggak kelihatan guys.
ada juga jalak putih. Kemudian ada spesies burung langka dari Bali yaitu jalak Bali. Di samping pintu keluar ada amphitheater, tapi nggak tahu jadwal show-nya kapan. Setelah pintu keluar kita langsung disambut pedagang oleh-oleh. Buat yang ingin cari oleh-oleh, silakan kalian berburu di sini. Dan selesai juga explore kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan semoga video ini menambah referensi kalian untuk yang ingin berkunjung ke wisata ini. Dan jangan lupa juga share, subscribe, and comment di YouTubeku ini. Oke, sekian dulu aku akhiri. Sampai jumpa di konten-kontenku berikutnya. See you.